Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Trini Setiawati dengan NIM 21839. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis saya sendiri, yaitu Warung Makan Tewati, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis kelayakan bisnis dengan dosen pengampu, yaitu Bu Indria Sukma Setianingsih. Baik, akan saya share untuk slide-nya. Baik, bisnis yang ingin saya presentasikan yaitu Warung Makan Tewati yang disusun oleh saya sendiri, Trini Setiawati, dengan NIM 21839. Baik, untuk profil usaha. Apa sih Warung Makan Tewati? Warung Makan Tewati itu merupakan suatu bisnis atau usaha yang menjual makanan dan minuman rumahan yang ramah di kantong, sehat, serta bersih dan halal, yang pastinya sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, untuk cara pemesanannya nih, kita bisa pesan secara online maupun offline. Untuk online sendiri, kita hadir di GoFood dan GrabFood, serta bisa pesan melalui kontak WhatsApp. Lalu ada konsep usaha. Nah, untuk konsep usahanya sendiri, Warung Makan Tewati itu merupakan warung makan yang menyediakan makanan serta minuman secara offline maupun online, dan produk yang dijual pun enak, halal, serta sehat. Yang terpenting, warung makan kami ini sangat konsisten dalam soal rasa dalam menyajikan makanan. Lalu untuk strategi pemasarannya sendiri pun cukup mudah karena menggunakan media online ataupun aplikasi penyedia order makanan. Untuk tujuan usahanya sendiri, pasti yang pertama setiap usaha itu ingin mendapatkan sebuah keuntungan. Untuk yang kedua yaitu menyediakan makanan rumahan yang enak, bersih, sehat, serta harga yang terjangkau dan dapat dipesan secara online. Jadi pelanggan tidak perlu untuk keluar rumah. Lalu kami menganalisis untuk aspek yang pertama itu ada aspek pasar. Yang pertama, barang yang ditawarkan itu berupa makanan dan minuman rumahan. Untuk yang kedua, target pasarnya sendiri merupakan masyarakat menengah ke bawah, karena harga makan itu kisaran 10-40 ribu dan dapat dinikmati oleh semua usia dari anak kecil hingga dewasa. Untuk yang ketiga, pesaing. Biasanya itu merupakan perusahaan yang sudah besar atau franchise yang sudah memiliki brand, sehingga muncul di beranda GoFood atau GrabFood yang paling utama karena memiliki budget pemasaran yang cukup besar. Lalu yang kedua ada aspek pemasaran. Yang pertama, promosi yang digunakan Warung Makan Tewati yaitu melalui akun sosial pribadi seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Untuk poin yang kedua yaitu memberikan promo mandiri secara berkala atau setiap minggu. Biasanya promo ini selalu bertepatan dengan tanggal cantik yaitu 10-10, 11-11, atau 12-12. Yaitu dengan cara memberikan potongan harga dan bonus minuman pada minimal belanja tertentu di mitra aplikasi makanan GoFood dan Grab. Lalu yang ketiga, yang pastinya selalu melayani konsumen dengan baik dan menjaga cita rasa agar setiap pesanan itu rasanya selalu konsisten. Nah, pasti setiap bisnis itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk analisis kelebihan dan kekurangan Warung Makan Tewati yaitu untuk kelebihan yang pertama, pemasaran lebih luas karena online sehingga bisa diakses siapa saja. Lalu yang kedua, produk makanan baru disiapkan apabila ada pesanan sehingga tidak ada bahan makanan yang terbuang. Untuk poin yang ketiga, makanan merupakan bisnis yang tidak akan lekang oleh waktu. Untuk kekurangan tersendiri, yang pertama, makanan itu mudah sekali basi atau ada tanggal expire-nya. Untuk poin yang kedua, bahan untuk produk makan itu harganya selalu fluktuatif, naik turun, tergantung harga bahan pokok di pasaran. Untuk poin yang ketiga itu, pesaingnya pasti akan sangat banyak untuk produk makanan dan minuman. Lalu ada analisis 4P, yang pertama itu ada produk. Makanan yang Warung Makan Tewati jual yaitu sop iga, soto ayam, seblak, serta nasi goreng. Untuk minumannya sendiri ada es teh manis dan nutrisari. Lalu untuk price atau harga itu untuk makan itu kisaran 10-40 ribu, untuk minuman 5.000 sampai 10.000 rupiah. Lalu untuk 3P selanjutnya itu promosi. Yang pertama melalui akun sosial media Instagram, WhatsApp, dan Facebook.
Yang kedua, mengadakan potongan harga di GoFood maupun GrabFood. Yang keempat itu place atau tempat. Biasanya warung makan itu tidak perlu memerlukan space yang sangat besar karena berbentuk warung makan, dan tidak perlu sewa tempat jika teman-teman hanya ingin melakukan pemasaran secara online. Nah, lalu selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama itu ada biaya tetap. Biaya tetap itu biasanya sewa ruko atau warung. Biasanya sebulan itu bisa 1 juta per bulan. Lalu ada plan yang kedua itu bisa menggunakan rumah pribadi dengan fokus penjualan secara online. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Harga bahan baku biasanya itu selalu fluktuatif atau naik turun, tergantung harga di pasaran. Nah, untuk ukuran warung yang kecil, makan modal awal itu biasanya tuh hanya 3 juta, tapi sudah bisa menyetok sampai 1 bulan. Nah, lalu untuk target penjualan sendiri di warung makan Teh Wati, pada saat membuka pesan di GoFood itu hanya ada satu pesanannya itu Rp24.000, tapi seiring berjalannya waktu, pesanan itu selalu naik. Bahkan dalam bulan April 2021, pesanan itu mencapai 1.837.000 dengan 59 transaksi. Ini hanya satu aplikasi. Apabila 2 aplikasi itu biasanya sampai UMR Jakarta pendapatannya. Lalu ada keuntungan. Nah, bagaimana cara menghitung keuntungan? Nah, yang pertama kan ada unit pesanan tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk satu aplikasi itu, Warung Makan Teh Wati itu memiliki 60 pesanan per satu aplikasi. Dikali 2 menjadi 120 pesanan untuk GoFood dan GrabFood. Nah, untuk omset online sendiri 1.800.000 dikali 2 aplikasi jadi 3.600.000. Dan untuk offline biasanya itu 100.000 per hari dikali 30 hari jadi 3 juta. Nah, untuk menghitung keuntungan, pendapatan dikurangi modal. Pendapatannya 6.600.000, tadi modal awal itu 3 juta ditambah sewa 1 juta jadi 4 juta. Total keuntungan bersih apabila dengan omset 120 pesanan per bulan serta omset offline ini, kita bisa mengambil keuntungan itu Rp2.600.000 dalam 1 bulan. Mungkin cukup sekian yang ingin saya sampaikan dan saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir dari saya, ada salah satu pebisnis handal yaitu Bapak Bob Sadino. Beliau mengatakan setinggi apapun pangkat yang Anda miliki akan tetap menjadi seorang pegawai. Tapi sekecil apapun usaha yang Anda punya adalah Anda bosnya. Baik, saya harap semua teman-teman atau yang menonton video ini bisa menjadi pengusaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.